Puji Tuhan, saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Biarpun hamba yang menyampaikan dan saudara-saudara yang dengar, kita semuanya dikuatkan. Amin. Dan kita mau sama-sama membaca di Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berkatilah kami semuanya yang menyampaikan, yang mendengar. Tuhan, Engkau buka mata dan telinga kami dan hati kami, supaya firman Engkau ada tempat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada pengharapan akan kemuliaan. Manusia abad berabad, ribuan tahun rindu mencari tempat di mana tempat yang tenang, di mana ada tempat yang bisa menyegarkan jiwanya. Sejak dari ribuan tahun banyak orang di Tiongkok karena saya belajar bahasa Mandarin, dari saya tahu raja-raja itu semuanya pada takut mati. Dan mereka mengharapkan mereka bisa hidup selama-lamanya. Mereka berperang, mereka menjadi jagoan, the best untuk bisa menjajah bangsa dan kota lain ataupun negara lain. Dan sesudah itu mereka khawatir dan mereka membangun tembok di zaman dulu di Tiongkok, supaya mereka menang terus dan musuh tidak bisa masuk menyebu mereka punya kota dan negara. Dan mereka khawatir, mereka takut. Perang lagi. Nah, saudara sekalian, Allah kita menebus manusia melalui kuasa salib. Kita dalam kehidupan di dunia ini tidak ada bedanya. Kita juga dalam peperangan. Allah yang mulia itu mengenakan jubah kedagingan manusia, membebaskan manusia agar kembali kepada Allah dan sekarang melalui kelahiran baru tinggal di antara manusia. Jadi Tuhan itu tahu bahwa manusia itu dalam peperangan dengan apa? Kedagingan dalam dunia, dengan hawa nafsu, dengan godaan dunia ini. Kita perang, perang. Siapa yang mau menang? Semuanya mau menang. Nah, kita kesal dengan dosa kita. Saya pernah ketemu orang, dia punya 2 istri. Dan dia bilang sama saya, "Min, kamu jangan kayak saya dah." Saya bilang, "Kenapa kok?" "Kalau 2 istri itu pusing," dia bilang. "Bohong sana, bohong sini." Dan dia nggak happy. Kemungkinan sesaat happy waktu dia jatuh cinta dengan istri yang muda. Tapi sesudah itu, banyak pusingnya katanya. Nah, hari ini kita anak Tuhan tidak boleh mempunyai 2 istri ataupun simpanan ataupun apa. Nggak boleh. Karena kita punya pengharapan ada di dalam Kristus. Hari ini iblis akan datang berperang dengan kita dalam apa? Di dalam roh. Dia akan masuk ke dalam pikiran kita, hati kita. Dia mau merampas hati kita dan pikiran kita supaya kita jauh dari Tuhan Yesus. Nah, kita sadar tidak sadar, mau atau tidak mau, kita telah ada di dalam peperangan. Siapa yang akan keluar menjadi pemenang? Apakah dengan kekuatan kita? Pasti kita kalah. Bagaimana kita bisa menang atas peperangan dengan roh-roh dan godaan dunia sekarang ini? Saudara sekalian, kita semuanya tidak suka berada dalam sebuah tim yang kalah. Kita mau di dalam tim yang menang. Kemenangan adalah sesuatu yang kita semua ingin alami, bukan? Bahkan saya belum pernah
bertemu siapapun yang mau memilih kekalahan daripada kemenangan. Ini adalah sifat manusia yang berjuang untuk mau kemenangan. Seorang pelatih pemenang penghargaan di University of Alabama, namanya Paul Bear Bryant. Dia mengatakan perkataan yang luar biasa. Harga kemenangan itu tinggi, tetapi demikian juga upahnya. Harga kemenangan itu tinggi, benar, tapi upahnya juga nggak murah, upahnya juga mahal. Rasul Paulus juga mengatakan, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, di Filipi 3:14. Dia juga usahakan. Jadi ada orang mengatakan, Pak Pendeta, orang Kristen itu kalau udah kenal Tuhan nggak usah apa-apa. Enggak, kita harus mau usaha. Kita mau action, kita harus mau melakukan sesuatu. Kita nggak bisa tinggal diem, nggak bisa. Ya, hari ini kita mau berjuang, berperang, menjadi pemenang. Ya, hari ini kita akan lihat manusia maunya menang. Sering sekali sesudah dia berbuat dosa, dia punya istri lagi, dia marah atau gimana, dia nyesel marah dengan orang tuanya. Udah dia punya istri, baru dia merasakan istri yang tua itu paling sayang sama dia. Banyak sekali penyesalan di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia itu kalah dalam peperangan. Kalah dalam hawa nafsu. Emosi dengan papa, emosi dengan mama, emosi dengan anak, emosi dengan suami atau istri. Di dalam emosi itu dia lupa, dia berperang itu bukan dengan suami atau istrinya atau anaknya. Dia berperang dengan roh-roh yang ada di udara ini, yang mengharapkan supaya dia benci dan dia pukul suaminya atau pukul istrinya. Kita dalam peperangan. Ingat, kita tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Alkitab mengatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenai rahasia Allah, yaitu Kristus. Apa sih rahasia Allah dan apakah rahasia Allah Bapa dan rahasia Kristus berbeda? Tidak. Bapa adalah anak, anak adalah Bapa adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah anak. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah yang dibungkus dalam tubuh manusia. Dialah satu-satunya yang kita butuhkan. Kita menjadi sempurna dalam Dia. Saudara sekalian, kalau kita sudah bertobat terima Tuhan Yesus, kita akan disempurnakan. Kita akan dibentuk. Nggak bisa langsung ya, hari demi hari melewati problem. Ya. Saya baru dengar pagi ini dengan seorang khotbah pendeta tua. Dia bilang bahwa janganlah kamu anggap percobaan, pergumulan, masalah kamu itu adalah musuh. Jangan. Anggaplah itu adalah tantangan. Bahwa kita akan lebih dewasa sesudah kita melewati percobaan ini. Wow. Ya. Jadi jangan kita minta, Tuhan, saya nggak mau ada percobaan. Tuhan, saya nggak mau punya problem. Katakan, Tuhan, apapun percobaan, problem aku datang, aku percaya Tuhan, tangan Engkau memegang tangan aku. Kita akan sama-sama hadapin masalah ini dan menang atas masalah ini. Itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ingat saudara sekalian, peperangan terbesar dan termahal apa yang pernah terjadi, siapa pemenangnya, dan apa upahnya. Peperangan terbesar yang pernah diperangin adalah antara kebaikan dan kejahatan. Peperangan besar ini terjadi di Golgota, juga dikenal sebagai Bukit Kalvari, sebuah bukit yang tidak rata di luar kota Yerusalem yang bertembok. Yesus Kristus adalah pemenang, membayar harga dengan darahnya. Upahnya adalah keselamatan jiwa manusia. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Ingat, upah kita itu adalah jiwa manusia. Dia telah mati di kayu salib menembus jiwa kita supaya kita menjadi ciptaan baru. Mari kita percaya, aku telah menang dan aku mempunyai pengharapan di dalam Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Dan kami sungguh percaya, Tuhan, Engkau adalah pengharapan akan kemuliaan. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Raja yang lain. Yesus, Engkau adalah Raja di atas segala raja.
Terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa, supaya kami sadar Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang karena Engkau menyertai kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, pimpinan kami, dan juga dokter dan suster semuanya. Urapilah mereka Tuhan, pakailah mereka. Dan Tuhan, kami sungguh rindu bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di gereja. Tuhan, tolonglah supaya semuanya pandemik corona ini cepat berlalu. Kita bisa berkumpul kembali di gereja, menyembah Engkau bersama-sama. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Engkau, berkat Engkau. Di dalam darah Engkau Tuhan Yesus kami berdoa.